Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip pembelajaran bahasa kedua. Slide selanjutnya untuk Aziz. Yang pertama, teori belajar bahasa kedua. Eh, Belajar bahasa kedua terjadi pada masyarakat multilingual, yakni pada saat peserta didik harus mulai belajar bahasa kedua untuk dapat berkomunikasi antar daerah, antar provinsi, atau lingkungan masyarakat perbatasan. Dalam peristiwa ini timbul kebutuhan berlangsungnya pengajaran bahasa kedua serta metode apa yang cocok untuk digunakan. Yang selanjutnya ada faktor usia dalam pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama ada usia anak 0 sampai 11 tahun. Dalam usia ini merupakan the critical period hypothesis, yaitu periode di mana penguasaan bahasa terjadi secara alami dan dilakukan tanpa sengaja. Proses ini dalam proses Dalam proses ini, anak menemukan bunyi atau kalimat yang didengarnya tanpa ada perasaan takut, salah. Lalu yang kedua ada usia remaja, yaitu 12 sampai 18 tahun. Dalam usia ini, seseorang telah memasuki masa pubertas. Saat memasuki masa pubertas, maka kinerja otak menurun karena dengan bertambahnya usia, maka berkurang pula elastisitas otak. Pada masa pubertas, literasi fungsi bahasa ke otak dominan telah selesai. Hal ini mengakibatkan hilangnya plasi- plastisitas kebagian otak yang diperlukan dalam belajar bahasa secara ilmiah. Selanjutnya ada usia dewasa yaitu 19 tahun. Sebagian besar masyarakat umum meyakini bahwa anak-anak lebih cepat daripada orang dewasa dalam pemerolehan bahasa kedua, terutama hubungannya dengan pencapaian hasil akhir. Baik, selanjutnya ada cara-cara dari pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama itu ada pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin. Lalu yang kedua ada pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Kalau alamnya ini proses pemerolehan bahasanya itu terjadi secara alami sesuai apa yang terjadi dan apa yang dilihat oleh pemerolehan bahasa. Selanjutnya ada model-model pemerolehan bahasa. Yang pertama itu ada model alkulturasi, lalu ada teori akomodasi, teori wacana, lalu ada model monitor, ada model kompetensi variabel, ada hipotesis universal, dan ada teori neurofungsional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Sasmita. Selanjutnya prinsip-prinsip. Terdiri dari 4 prinsip, yaitu prinsip belajar dan mengalami, prinsip pemecahan masalah, dan prinsip perbedaan individual. Selanjutnya kesimpulan.
bahwa setiap manusia mengawali komunikasi dengan dunia sekitarnya melalui bahasa tangis. Sejalan dengan perkembangan kemampuan serta kematangan jasmani, terutama yang bertalian dengan proses bicara, komunikasi tersebut makin meningkat dan meluas. Dilihat dari fungsinya, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.